Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Raffiansyah, kelas 12 Geometri 3. Di sini saya akan mengerjakan praktek sejarah menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Indonesia di Indonesia. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai, masa kejayaan dan keruntuhannya. Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan tentang kerajaan ini. Satu-satunya yang diperoleh oleh arkeolog berdasarkan literatur hikayat raja-raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja, penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan Samudra Pasai dikenal juga dengan nama Kerajaan Samudra Darussalam atau Kesultanan Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, atau persisnya di kota Lok Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Awal berdiri Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Cambayat di Gujarat yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang berdagang dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan salah satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuannya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Beliau mengangkat Marasilu sebagai Raja Pasai pertama. Setelah naik tahta, Marasilu berganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Masa akhir perintah Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Berdasarkan cerita-cerita kunjungan negara lain, ada perbedaan pendapat mengenai kerajaan ini. Hal ini disebabkan karena ada yang memisahkan antara nama Pasai dan Samudra, tapi catatan Tiongkok tidak memisahkan nama kerajaan ini dan meyakini ini adalah satu kerajaan, sedangkan Marco Polo dalam catatan perjalanan menulis daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Waktu itu dari selatan ke utara terdapat nama Verlak atau Verlak, Basma, dan Samara Samudra. Selama masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Sultan menikah dengan putri kerajaan Verlak, yaitu Ganggang Sari. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sultan Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir ini, kerajaan mengalami masa kemasan. Sultan Malik Az-Zahir memperkenalkan pertama kalinya penggunaan emas di lingkungan kerajaan. Hal itu yang mengakibatkan Kerajaan Samudra Pasai menjadi perdagangan terbesar di Samudra. Pada saat itu, kerajaan juga menjadi terkenal tempat penyebaran agama Islam. Setelah pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir digantikan oleh anaknya Sultan Ahmad I. Namun itu berlangsung tidak lama karena suatu hal, maka digantikan oleh anak dari Sultan Ahmad I, yaitu Sultan Malik Az-Zahir II. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II, Kerajaan Samudra Pasai didatangi oleh musafir Maroko terkenal dunia, yaitu Batutlah Ibn
Battuta menulis dalam kitab Rihlah ila Masyriq, pengembaraan ke timur. Sekembalinya ke Jazirah Arab, menceritakan bahwa salah satu raja di daerah Sumatera menyambut dengan ramah. Beliau juga mengungkap bahwa pengikutnya berhajat Syafi'i. Sayangnya masa pemerintahan Malik Al-Zahir II pada tahun 1345 kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Kemudian kedua pada tahun 1305 sehingga membuat keluarga kerajaan harus mengungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.